Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Hari ini kita jumpa lagi di video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Dan kita sampai di pembelajaran 3. Seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, siapkan diri kalian. Kalau sudah siap, mari kita mulai belajar. Pada pembelajaran 3 ini, muatan pelajarannya ada 3. Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Serta pemetaan kompetensi dasarnya. Untuk bahasa Indonesia 3.6 masih sama seperti yang kemarin. PPKN 3.2 tentang tanggung jawab. Kemudian IPS 3.2. Adapun tujuan pembelajaran dari pembelajaran 3 ini ada 8. Silahkan kalian baca pelan-pelan, dipahami satu persatu. Baiklah, kita lanjutkan materi kita. Hari itu, Dayu dan teman-teman akan melakukan wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sepakat untuk berangkat bersama. Mereka juga sepakat bahwa Dayu dan Edo akan menghampiri Lina terlebih dahulu, kemudian berangkat lalu menuju ke tempat narasumber wawancara. Mereka bercakap-cakap atau berdialog. Aku malas, badanku lemas. Bagaimana kalau wawancaranya nanti sore saja? Saat malas tak bertenaga, jangan diam seperti patung. Ayo kita berolahraga, bersepeda keliling gunung. Benar kata Dayu. Ayo kita berangkat menggunakan sepeda. Anak-anakku, pada dialog ini, kalimat yang diucapkan Dayu adalah sebuah pantun karena mempunyai ciri-ciri sebuah pantun. Perhatikan lagi pantun yang diucapkan Dayu tadi. Saat malas tak bertenaga, jangan diam seperti patung. Ayo kita berolahraga, bersepeda keliling gunung. Kalau kita pelajari satu persatu, ini adalah sebuah pantun karena telah memenuhi ciri-ciri pantun. Barisnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Sajaknya baris 1 A, kemudian G, kemudian A lagi, kemudian G lagi. Berarti 1 dan 3 sama, 2 dan 4 sama. Maka disebut sajaknya A, B, A, B. Suku katanya 9 suku kata. Yang kedua juga 9, yang ketiga juga 9, yang keempat juga 9. Kemarin di tugas ada yang hanya 7, ada yang sampai 14 suku kata. Belum benar, karena yang benar adalah 8 sampai 12 suku kata. Ciri yang berikutnya, baris 1 dan 2 ini adalah sampiran. Baris 3 dan 4 adalah sebuah isi. Isi ini mengandung amanat. Amanatnya adalah berolahraga merupakan salah satu kegiatan untuk menjaga kesehatan. Olahraga yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya bersepeda. Baiklah, kita lanjutkan. Dayu, Edo, dan Lina sampai ke rumah narasumber wawancara. Mereka akan mewawancarai Pak Damar. Pak Damar merupakan pengusaha sandal kesehatan. Setelah melakukan wawancara, Dayu, Edo, dan Lina membuat kesimpulan. Berikut ini adalah hasil kesimpulan dari wawancara Dayu, Edo, dan Lina. Ini gambar saat mewawancarai Pak Damar. Ini adalah
hasil wawancara yang dicatat oleh Dayu, Edo, dan Lina. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi, hutan menjadi tidak gundul dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. Di antaranya, pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya, mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini, beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Pada bacaan ini terdapat interaksi manusia dan lingkungan, yaitu Pak Damar memanfaatkan kayu dari lingkungan daerah sekitar untuk dijadikan sebagai sandal refleksi. Demikian juga Pak Damar memperdayakan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja. Masih ingatkah kalian tentang macam-macam interaksi? Interaksi ada 3 macam, yaitu interaksi antar individu, interaksi individu dengan kelompok, dan interaksi antar kelompok. Di sini adalah interaksi dengan lingkungan. Jadi, selain interaksi-interaksi yang telah kalian pelajari terdahulu, juga ada interaksi manusia dengan lingkungan. Baiklah, kita lanjutkan materi berikutnya. Sore itu, dusun tempat Dayu tinggal akan mengadakan pemilihan ketua RW. Sebelum acara dimulai, Dayu membantu untuk mempersiapkan tempat pemilihan. Dayu membantu memberi alas di setiap meja. Dayu menyapu lantai ruangan tempat pemilihan. Dayu juga membantu mempersiapkan makanan dan minuman untuk panitia pemilihan. Ketua RW dipilih oleh seluruh masyarakat pada lingkungan terkait yang sudah mendapatkan hak pilih. Pemilihan ketua RW dilakukan di balai warga. Dayu mengamati jalannya pemilihan ketua RW. Dayu menulis laporan singkat mengenai pemilihan ketua RW. Sebagai warga masyarakat, kita bertanggung jawab untuk mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan, baik dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, maupun kepala desa. Kita harus mengamati. Selain itu, masyarakat juga dapat mengamati berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh ketua RT, ketua RW, dan kepala desa. Pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Namun demikian, apabila tidak mencapai mufakat dapat dilakukan dengan voting. Baiklah anak-anak, untuk lebih memahami materi tentang tanggung jawab, kerjakan latihan berikut, yaitu tugas 1 pembelajaran 3. Ada 4 pertanyaan. Silahkan kalian baca. Kemudian kalian jawab. Kalian tulis seperti ini. Soalnya ditulis, kemudian jawabannya ditulis yang rapi, diberi kotak seperti ini. Nah, itulah anak-anak materi dan tugas dari tema 4, subtema 2 pembelajaran 3. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.